Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga Allah selalu menjaga kita dalam perlindungannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat iman dan sehat jasmani. Hari ini apakah kalian sudah melaksanakan zikir pagi, sholat subuh dan sholat duha? Insya Allah sudah ya nak. Dan kita siap pembelajaran berikutnya. Hari ini Ibu Ade akan membawakan pembelajaran tematik. Tema 1, pembelajaran 3. Mari sebelum kita memulai pembelajaran agar selalu tidak terputus oleh keberkahan Allah, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya anak-anak solih? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, masih berkaitan dengan makhluk hidup. Kemarin hari Senin Pak Muji sudah mengantarkan pembelajarannya. Masih tentang makhluk hidup. Adakah anak-anak soli dan solihah di sini yang masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Siapa tahu? Nah, benar. Salah satunya adalah bernafas. Kita termasuk tidak ya? Oh, alhamdulillah kita termasuk karena kita adalah salah satu makhluk hidup, yaitu manusia. Kita juga bernafas. Selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri makhluk hidup yang telah Pak Muji ajarkan. Kita ulas kembali sebentar ya nak. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama adalah bernafas. Yang kedua adalah memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga bergerak. Keempat tumbuh dan berkembang. Kelima berkembang biak, dan yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Adakah kita termasuk ciri-ciri tersebut? Ya, insya Allah ada ya. Karena makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ibu kasih contoh adalah bebek. Bebek adalah salah satu makhluk hidup. Siapa tahu ciri-ciri binatang bebek ini? Kita sudah banyak melihat ya, entah itu dari TV, internet, YouTube, ataupun melihat secara langsung hewan bebek ini. Ya, benar. Yang pertama adalah tubuhnya ditutupi oleh bulu, seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Yang kedua, ciri berikutnya adalah paruhnya panjang. Hal ini memudahkan mereka untuk mencari makan di genangan air. Yang ketiga, ciri khas yang sangat melekat pada bebek adalah lehernya yang panjang. Keempat, kakinya berselaput, dan ini juga sangat memudahkan mereka untuk berjalan di genangan air. Yang kelima, mereka berkembang biak dengan bertelur. Namun, mereka tidak mengerami telurnya, tidak seperti ayam ataupun binatang bertelur lainnya. Itu adalah ciri khas bebek. Nah, setiap makhluk hidup mengalami proses berkembang biak, walaupun caranya berbeda-beda. Tujuan dari berkembang biak adalah meneruskan keturunannya agar bertambah banyak dan tidak punah. Apakah kalian tahu hewan yang terancam punah? Apa ya? Nah, hebat sekali. Itu adalah hewan badak bercula 1. Mereka hampir punah karena jumlah mereka yang sedikit. Karena apa? Karena manusia tertarik dengan cula yang dimilikinya, karena dapat dijual dengan harga yang sangat fantastis. Maka dari itu mereka berkembang biak dan dijaga kelestariannya. Lanjut ya nak. Lalu ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kira-kira apa ya? Selain bebek, sepertinya kalian tahu banyak. Nanti kita cek lagi ya. Dan ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ibu kasih contoh 1. Dia adalah kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Setelah kucing, kalian tentu tahu dong binatang apa lagi yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Banyak ya nak ya.
Sekarang tugas kalian adalah mengamati lingkungan kalian, lingkungan sekitar kalian, diamati adakah binatang-binatang di sekitar lingkungan kalian. Lalu ketika kalian sudah menemukan binatang-binatang tersebut, kalian harus mengelompokkan mana hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, mana hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Tolong bantu Opa ya. Sepertinya Opa pusing nih. Hewan mana yang bertelur dan hewan mana yang melahirkan berkembang biaknya. Cukup dikelompokkan saja, kalian tidak usah ditulis. Nah, insya Allah kalian sudah paham ya perbedaan hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Kita lanjut anak Soliha. Kembali lagi, tujuan dari berkembang biak adalah yang pertama agar dapat meneruskan keturunannya. Yang kedua agar tidak punah. Dan yang ketiga agar jumlah mereka semakin banyak. Dengan berkembang biak mereka akan semakin banyak dan mengurangi resiko kepunahan mereka. Ibu kasih contoh ya nak. Misalnya saja ibu memiliki 2 ekor bebek, satu pasang. Kalau satu pasang berarti ada 2 ya. Berarti bebek betina dan bebek jantan. Lalu bebek betina memiliki telur 4 buah. Lalu menetas, maka bebek yang ibu punya menjadi 6 buah. 2 induknya dan 4 telur yang menetas. Jadi ibu memiliki 6 ekor bebek. Lalu ada seorang peternak bebek dari kota Jogja, nun jauh di sana. Ya, sebut saja namanya Zaki ya. Zaki memiliki sebuah peternakan bebek yang banyak. Biasanya banyak ya nak, kita sebut saja 100 ekor bebek. Jika berternak, biasanya mereka terus bertambah, berkembang biak, bertambah dan bertambah. Akan semakin banyak, ya kan? Ya. Jadi sekarang coba bantu ibu untuk membandingkan jumlah bebek ibu dengan jumlah bebek yang dimiliki oleh Zaki sang peternak bebek. Oke, selanjutnya adalah tolong bantu ibu simbol tanda apakah yang cocok dalam contoh soal di bawah ini? Lebih besarkah, lebih kecilkah, atau sama dengan? 6 ekor bebek Bu Ade, 100 ekor bebek Zaki. Tanda manakah yang harus diisi pada contoh di atas ya? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Ya, hebat sekali anak-anak Soli dan Soliha. Tanda yang harus diisi adalah tanda lebih kecil. Kenapa? Karena ibu memiliki jumlah bebek yang lebih sedikit daripada jumlah bebek yang dimiliki oleh Zaki. Hebat. Tepuk tangan buat anak-anak Soli dan Soliha. Untuk kelanjutannya, mari kita kerjakan latihan pada buku tema 1 di halaman 23. Jangan banyak-banyak ya, 5 nomor saja. Insya Allah kalian bisa melakukannya. Sudah paham ya tentang materi ini? Selanjutnya, karena kita akan membahas tentang jumlah. Nah, kemarin Pak Muji sudah memberikan contoh dengan rinci. Kedudukan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Ya, insya Allah anak-anak hebat sudah paham ya. Sekarang ibu akan mengulas sedikit lagi. Nah, jumlah peternakan bebek, kita masih bicara tentang bebek. Karena sebuah peternakan memiliki jumlah hewan yang banyak, bahkan bisa sampai ribuan, bagaimanakah cara mudah menghitungnya? Di sini ibu kasih contoh 1436. Berapa? Iya, kita ulang sama-sama. 1436. Kita rinci ya anak-anak hebat. 6 berada di posisi satuan. Berapa? 6 berada di posisi satuan.
3 berada di posisi puluhan. Ya, 3 berada di posisi puluhan. 4 berada di posisi ratusan. Berapa? Ya, 4 berada di posisi ratusan. Dan 1 berada di posisi ribuan. Berapa, Nak? Ribuan ya. Nah, kalau misalnya Ibu kasih contoh soal 2250 ditambah 3134. Bagaimana cara menghitungnya? Maka kita kelompokkan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan ditambah ratusan, dan ribuan ditambah ribuan. Ya benar. 0 ditambah 4, posisi satuan ditambah satuan, hasilnya adalah 4. Dari belakang ya anak-anak soli dan soliha. 5 ditambah 3, ini adalah posisi puluhan. Dan ratusan ada 2 ditambah 1. Lalu ribuan ada 2 ditambah 3. Berapa hasilnya? Iya, hebat sekali. Hasilnya adalah 5.384. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat. Mari kita lanjutkan latihannya pada buku tema 1 halaman 27 ya. Ada 5 nomor soal di sana. Kita berlatih agar kita semakin lancar dalam berhitung. Oke anak-anak hebat? Ya alhamdulillahirrabbilalamin, kalian sudah memahami ya insya Allah ya nak ya. Silakan kalian lanjutkan untuk latihan di buku tema 1 halaman 27. Silakan lihat bukunya, silakan dikerjakan dengan teliti. Jika masih ada yang kesulitan silakan bertanya dengan ayah bundanya. Jangan lupa say basmalah sebelum mengerjakannya ya. Ibu tutup sementara. Alhamdulillahirabbil alamin.